akan ada pertemuan antara Prabowo dan SBY. Jelang pemilu 2024, para petinggi partai memang ramai melakukan pertemuan membahas pemilu 2024 termasuk membangun koalisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terhormat untuk dikunjungi oleh Pak Prabowo. Kami banyak cerita masa lalu. Karena beliau ini, tapi saya dan beliau ada kesamaannya, satu mentor. Temui SBY dan JK, Prabowo lakukan blunder politik, ditulis oleh widodo.spdcwar.com. Prabowo Subianto kabarnya mulai giat melakukan safari politik dengan menemui para tokoh yang berskala nasional dan dianggap memiliki popularitas tinggi, di antaranya bertemu SBY dan Yusuf Kala. Mungkin Prabowo memandang mereka sebagai sosok atau ex-presiden dan wakil presiden pada masa lalu yang dianggap punya pengalaman atau bekal yang mungkin bisa ditularkan agar bisa menambah semangat Prabowo menempuh pilpres keempatnya, yang mana sebelumnya ex-menantu Soeharto itu gagal 3 kali alias kalah secara hat-trick. Saya menilai pertemuan itu janggal, bahkan mencurigai kalau semua itu hanya gosokan alias settingan dari orang-orang terdekat alias para pembisik di sekitar Prabowo Subianto. Lagi pula sejak kapan Prabowo dan SBY dekat? Setahu saya SBY dikenal sebagai salah seorang jenderal yang menandatangani surat pemecatan Prabowo dalam pengabdiannya sebagai prajurit TNI. Seorang Agung Gumelar pernah mengungkapkan itu dalam kesaksiannya, sekaligus sempat menilai SBY tidak punya prinsip ketika mendukung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2019 silam. Apakah ini ada kaitan balas budi terkait dukungan pada masa lalu, sehingga sekarang Prabowo sowan menemui SBY? Entahlah. Mungkin ada misi merayu SBY agar kalau bisa SBY menyuruh AHY agar membawa gerbong Demokrat keluar dari koalisi perubahan lalu merapat bersama Gerindra. Sementara soal pertemuan dengan JK, ada kemungkinan Prabowo ingin menyiapkan plan B dengan meminta rekomendasi JK agar Anies Baswedan dapat diduetkan dengan dirinya sebagai cawapres nantinya. Wah, kalau sampai terjadi, bakalan ada kisah penelikungan terhadap Nasdem dan PKS dong ceritanya. Sabar, dinamika politik masih seru sampai masa pendaftaran dibuka menurut jadwal resmi KPU. Segala kemungkinan, penelikungan, pengkhianatan hingga prank masih bisa terjadi dan menimpa siapa saja. Mereka yang terlihat dekat dan tertawa bareng, mungkin saja besok misuh-misuh karena ditinggalkan orang dan partai yang sekarang terlihat dekat. Lihat saja nanti buktinya. PDI Perjuangan sebagai partai yang paling jelas, tegas dan mantap sebagai pengusung Ganjar Pranowo pun kudu berhati-hati sama penumpang gelap di kapal koalisinya sendiri, yang sementara ini baru diisi oleh Hanura dan PPP. Kisah kekalahan Ahok Jarot dari Pilgub DKI Jakarta 2017 pasti akan menjadi pelajaran berharga bagi PDI Perjuangan agar tidak mengalami hal yang sama terhadap Ganjar Pranowo dan wakilnya nanti. Akhirnya semua kembali pada Prabowo. Namun jika benar dugaan pengamat bahwa Prabowo sedang berupaya lepas dari bayang-bayang Jokowi lalu merapat dengan menemui SBY dan JK, rasanya kok Prabowo sedang blunder ya, terutama dengan menemui SBY. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Dalam simulasi 3 nama calon presiden di Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 24 Februari hingga 3 Maret 2023. Elektabilitas Anies di posisi teratas, mengungguli Ganjar Pranowo yang ada di angka 33,2%, serta Prabowo Subianto di angka 16,6%. Bukti Anies itu payah. Masa iya di Jakarta elektabilitasnya hanya 42,4%? Ditulis oleh Eko Wibowo di siwar.com. Yakin, ini menurut rilis Survei Indikator Politik Indonesia. Dalam survei calon presiden 2024, dalam simulasi 3 nama, pemilih DKI Jakarta yang memilih Anies Baswedan ternyata hanya 42,4%. Di posisi kedua dan ketiga masing-masing diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan 33,2% dan Prabowo Subianto dengan 16,6% serta 7,9% tidak menjawab atau tidak tahu. Memang kalau hanya melihat besaran angka semata, Anies adalah yang tertinggi. Anies pemenang di DKI Jakarta. Namun bila mengingat beliau adalah mantan gubernur yang katanya sukses berat menjalankan tugasnya, angka tersebut jelas memprihatinkan. Masa iya
Mantan gubernur yang katanya berprestasi itu, elektabilitasnya tidak sampai setengahnya. Payah, masa gubernur dengan banyak penghargaan, elektabilitasnya tidak sampai 50%? Sudah jelas sesuatu begitu memprihatinkan. Apalagi ketika dibandingkan dengan angka keterpilihannya dulu yang mencapai 57,96% itu, jelas elektabilitas Anies ini bukti sebuah keterpurukan. Kurang lebih dengan selisih 15%. Tentu bukan angka yang kecil sebagai petunjuk bahwa Anies memang tidak pantas sebagai calon presiden. Ketidakpantasan tersebut semakin tergambar dalam survei top of mind dari pertanyaan, bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu atau bapak pilih? Hasilnya Anies Baswedan hanya di angka 28,0%. Sebuah angka yang mengejutkan tentunya. Mantan gubernur ternyata dipilih tidak sampai sepertiga dari seluruh mantan warga yang dipimpinnya. Memprihatinkan. Sebenarnya sangat tidak mengherankan, wajar dan sangat bisa dimengerti. Rekam jejak beliau dalam memegang tampuk pimpinan di DKI Jakarta selama 5 tahun ini, cara kerja dan hasilnya memang patut untuk dipertanyakan. Rekam jejaknya telah membuktikan bahwa Anies tidak punya cukup tenaga untuk bekerja. Energinya telah habis duluan hanya untuk menyusun kata-kata, baik ketika hendak memikat pemilihnya maupun ketika kemudian untuk menutupi ketidakmampuannya dalam bekerja tadi. Anies sama sekali tidak menunjukkan itikat baik terkait keberlanjutan. Apa yang sudah dimulai oleh pendahulunya tidak ada upaya untuk melanjutkan. Atau kalau tidak, Anies hanya menutupinya dengan istilah-istilah baru yang naasnya, pada kenyataannya juga tidak ada hasilnya. Cara kerja Anies juga hanya seperti orang berias, kain waring untuk menutupi sungai yang bau dan joroknya minta ampun, ngecat atap dan pilar jalan sana-sini, bikin monumen-monumenan, serta ketika membangun JIS, ternyata tidak sesuai standar yang ditentukan dan tanpa fasilitas pendukung di sekitarnya. Akhirnya ya, pantas saja ketika kemudian Surya Paloh, bos utamanya Anies, sudah beberapa kali memperlihatkan ketidakyakinannya pada mantan Mendikbud itu. Sekali payah ya akan tetap payah. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya berjuang sama PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya pengen saya berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa, jadi mudah-mudahan jika kita berdoa. Kena prank se-Indonesia. Ternyata Sandi mau pindah ke PKS bukan ke PBB. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sandiaga Uno bisa dibilang politisi yang baru muncul di negeri ini. Sebelumnya dia dikenal sebagai pengusaha yang suka jogging.